Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan channel ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Gaura memanggil tetangga untuk ritual Muhdiai, Mera dan Vidya. Tamu Gaura mulai menghina Mera bahwa dia menikahi pria seusia ayahnya. Mera sangat marah kepada tamu Gaura. Vidya meminta kepada mereka untuk tidak menghina Mera. Mereka mulai berteriak kepada Vidya bahwa dia pasti telah dengan paksa menikahi tunangan saudara perempuannya. Serapan. Jadi Mera kawin lari dengan Dharam. Tamu Gaura kemudian menjelek-jelekan keluarga Modi bahwa mereka melihat keluarga kaya menikahkan putri mereka. Vidya bertanya kepada Mera, apakah dia tidak bisa melihat penghinaan orang tua mereka, dan meminta kepada tamu Gaura untuk menjaga lidah mereka dan tidak menghina orang tuanya. Mera lalu duduk diam. Wanita itu terus berteriak. Gaura memanggilnya dan bertanya apakah dia marah atas penghinaannya. Vidya mengatakan dia tidak merasa itu adalah penghinaan dan mengatakan dia siap untuk ritual. Tamu Gaura mengatakan mereka tidak akan melakukan ritual bersama Gaura. Gaura meminta mereka untuk berhenti dan mengatakan kepada mereka harus melakukan dengan gaya biasa. Di sisi lain, Gopi berdoa di kuil untuk memecahkan masalahnya. Saat berjalan keluar dari kuil, dia bertabrakan dengan seorang wanita karena kesalahan, dan wanita itu jatuh dari tangga dan pingsan. Lalu Gopi melihat wajahnya dan Gopi terkejut melihat muka ibunya. Kokila memanggil Vidya, tetapi Vidya tidak mengangkat teleponnya. Tamu Gaura mengoleskan pasta cendana kepada Mera dan pasta arang kepada Vidya. Gaura melihat panggilan Kokila dan mengambilnya. Kokila bertanya, di mana cucunya Vidya? Gaura mengatakan itu adalah Muhdiai-nya hari ini. Vidya berteriak kepada tamu Gaura untuk meninggalkannya. Kokila bertanya, mengapa cucunya berteriak? Gaura menyalakan speaker dan meminta kepada Vidya untuk berbicara. Vidya berkata, dia baik-baik saja. Kokila memperingatkan kepada Gaura untuk tidak menyusahkan cucunya. Gaura menyeringai dan memutuskan panggilan Kokila dan bergumam bahwa dia sedang menunggu hari ini. Sekarang giliran Kokila dan keluarganya untuk menangis. Di rumah Modi, Gopi menangis dan meminta kepada ibunya untuk membuka mata. Ahem dan Jigar datang menghampiri Gopi, menjemput ibu dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah Gaura, Mera menghina Vidya bahwa dia pasti merasakan sakit yang sama seperti dulu ketika Modi menghina Mera berulang kali. Vidya bangun setelah Muhdiai. Gaura menghentikannya dan mengatakan bahwa dia belum selesai, dan mengoleskan arang kepada Mera dan pasta cendana kepada Vidya dan bertanya apakah dia merasa sakit. Vidya berusaha bangkit, tetapi Gaura menghentikannya lagi dan mengatakan ibu mertuanya masih ada di sana. Durga mencoba untuk maju. Gaura meminta kepada Durga untuk kembali dan meminta kepada Mera untuk maju.
Vidya bertanya kepada Mera, apakah dia juga akan dilakukan seperti Vidya. Gaura mengatakan Mera memiliki hubungan ganda dengannya, jadi dia telah membuat pengaturan khusus untuk Mera. Gaura memerintahkan kepada pelayan untuk membawa pasta khusus untuk dioleskan ke wajah Vidya. Pelayan membawa mangkuk. Mera melihatnya dan mengatakan itu adalah kotoran sapi. Gaura tertawa dan meminta kepada Mera untuk menunjukkan kepada Vidya bagaimana seorang ibu menghukum anaknya karena bertingkah buruk dengannya. Gopi membawa Manuben ke dalam mobil dan meminta kepada Ahem mengemudi cepat menuju rumah. Mera memakai sarung tangan, mengambil mangkuk kotoran sapi dan berjalan menuju Vidya. Gaura berjalan di belakang Mera sambil menyeringai. Vidya gugup melihat Mera berjalan ke arahnya. Kokila mengatakan kepada Hetal bahwa dia sangat khawatir kepada Vidya. Hetal mengatakan kepada Kokila untuk tidak khawatir. Matarani akan melindungi Vidya. Duri bunga menembus tangan Kokila dan Kokila berteriak kesakitan. Selanjutnya, Mera tergelincir dan kotoran sapi jatuh ke Gaura. Dara marah dan menarik rambut Mera. Vidya turun tangan dan mengatakan itu bukan salah Mera. Wanita mendiskusikan bahwa Daram itu sangat kejam, jadi istri pertamanya meninggalkan Daram. Sekarang yang kedua juga akan pergi meninggalkan Daram. Gaura mendengarnya dan meminta kepada Daram untuk meninggalkan Mera. Daram meminta kepada wanita itu untuk pergi sekarang dan mereka pergi sambil berteriak. Mera memberitahu Gaura bahwa dia memanggil wanita untuk menghina keluarganya, tetapi mereka malah menghina Gaura dan Daram. Daram dengan marah mencoba menampar Mera, tetapi dia memperingatkan untuk tidak berani datang di hadapannya, kalau tidak dia akan memberikan pengaduan kepada polisi terhadapnya. Gaura meminta kepada Daram untuk pergi ke kamarnya. Lalu Daram pergi ke kamarnya. Vidya kemudian mengatakan kepada Mera bahwa dia mematuhi orang asing dengan sopan dan bahkan menoleransi penyiksaan Daram yang buta huruf. Tetapi ketika keluarganya mencoba mengoreksinya, dia menyalahkan mereka semua. Sementara Kokila memanggil Ahem dan bertanya, apakah Ahem dan Gopi dan Jigar baik-baik saja? Ahem berkata, dia baik-baik saja, sedang mengendarai mobil menuju rumah. Saat itu seorang wanita melempar batu dan memecahkan jendela mobil. Gopi menyuruh kepada Ahem memutuskan panggilan. Panggilan terputus dan Kokila sangat khawatir kepada mereka bahwa kecelakaan pasti telah terjadi. Ladi mendekati mobil dan berteriak, beraninya mereka menculik ibunya. Gopi mengatakan dia adalah Madu, ibu kandungnya. Ladi berteriak dia akan memotong lidah Gopi jika dia memanggil ibunya sebagai ibu kandungnya, dan bertanya di mana dia ketika ibunya dibiarkan sekarat. Lalu Madu bangun dari pingsannya dan memanggil wanita sebagai Sona dan mengatakan Gopi adalah putri kandungnya. Gopi mengatakan ketika dia keluar dari penjara,
Dia sering mencari ibunya Madu, tetapi tidak menemukannya dimanapun. Dan sekarang dia ingin membawanya ke rumah Modi. Sona bilang dia tidak bisa membawa ibunya. Selanjutnya, Dara mengenang Vidya yang menghadapinya dan memberitahu Gaura bahwa dia akan membiarkan polisi datang ke sini. Dia akan mengajarkan pelajaran kepada Choti Chatanki. Setidaknya dia meminta untuk tenang dan melihat bagaimana Mera menentang adiknya sendiri, dan bahkan siap untuk menerapkan kotoran sapi di wajah Vidya. Mera adalah kartu truf mereka untuk melawan Kokila dan keluarga Modi. Vidya bercermin dan menangis. Lalu Ibu Serapan menghampiri Vidya dan mencoba menenangkannya. Vidya memberitahu bahwa Gaura sangat jahat. Serapan melihat Vidya sangat sedih. Lalu Ibu Serapan membersihkan muka Vidya. Vidya menangis.